Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya, Kecoak Sakti Official. Oh ya, sebelumnya bagaimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan kita dan mengikuti seluruh protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas ulang tentang tutorial CRUD atau Create, Read, Update, Delete menggunakan framework PHP yaitu CodeIgniter. Sebenarnya, kita sudah pernah membuat tutorial sejenis tentang CRUD menggunakan CodeIgniter, tetapi pada video sebelumnya, kita menjelaskan dengan cepat dan mungkin sulit untuk dipahami oleh teman-teman. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tuntas cara CRUD atau Create, Read, Update, Delete menggunakan CodeIgniter. Jadi, pertama-tama kita download dulu framework CodeIgniter kita yang akan kita gunakan pada tutorial kali ini. Linknya yaitu www.codeigniter.com. Setelah itu, kita klik menu download, lalu kita pilih versi framework yang kita inginkan. Pada video kali ini, kita akan membahas atau membuat aplikasi menggunakan CodeIgniter 3. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah mendownload file CodeIgniter 3 ini. Hasilnya berupa file zip ya. Sekarang kita coba klik file tersebut. Di sini akan muncul nama di folder CodeIgniter dan kita coba klik lagi folder tersebut. Dan sekarang kita dapat lihat bahwa pada CodeIgniter ini terdapat beberapa struktur file atau folder. Folder atau file ini akan kita gunakan pada framework CodeIgniter ini. Jadi pertama-tama kita ekstrak dulu file framework yang kita download tadi. Di sini kita tunggu sampai proses ekstrak file selesai. Setelah selesai proses ekstraknya, maka akan muncul folder framework CodeIgniter ini. Dan di dalam folder ini terdapat beberapa struktur file di dalamnya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Nantinya folder ini akan kita masukkan ke dalam server lokal kita agar kita dapat mengaksesnya dan kita gunakan. Jadi kita buka dulu folder server lokal kita, lalu kita kopikan folder tadi ke folder ini. Kita tunggu sampai proses pengkopian selesai. Karena saya menggunakan aplikasi SAM, maka lokasi folder server lokal kita berada pada folder htdocs. Selanjutnya kita ubah nama folder framework kita sesuai dengan nama project yang akan kita buat. Jadi kita rename saja folder ini dan saya buat namanya menjadi CRUD. Jadi nama project kita yaitu project CRUD. Sekarang kita buka browser kita dan kita akses halaman utama dari server lokal kita, yaitu localhost. Jika muncul tampilan seperti ini, berarti server kita belum aktif ya teman-teman. Sekarang kita aktifkan dulu server kita. Terlebih dahulu kita buka dulu aplikasi SAM Control Panel. Dan kita aktifkan modul Apache dan MySQL. Kita tunggu sampai modul ini berwarna hijau. Kalau sudah berwarna hijau, sekarang kita coba akses ulang server lokal kita tadi. Jika sudah muncul seperti ini, berarti server kita sudah aktif. Sekarang kita buka framework kita. Caranya dengan memanggil nama folder project yang kita buat tadi pada browser kita. Localhost / nama folder. Secara default, CodeIgniter sudah menyediakan template utama dari framework tersebut, seperti ini. Pada framework ini, kita sudah disajikan user guide cara menggunakan framework tersebut. Tutorialnya sangat lengkap ya, dari cara instalasi hingga proses database dan lain-lain. Sekarang kita kembali lagi ke tampilan default dari framework kita, dan kita buka link user guide pada tab yang berbeda seperti ini. Sekarang kita akan coba mengubah tampilan utama dari framework ini dan mempelajari struktur-struktur file dan folder pada framework CodeIgniter ini.
Terlebih dahulu, kita buka dulu text editor kita. Di sini saya menggunakan Sublime Text Editor, dan masih banyak lagi ya aplikasi editor yang dapat kita gunakan. Sekarang kita akses folder project CI kita tadi. Caranya klik menu file, lalu kita pilih open folder, lalu kita cari lokasi dari folder project CI kita. Atau cara cepatnya yaitu dengan cara mendrag folder CI kita langsung ke dalam Sublime Text ini. Setelah itu, folder project kita akan terbuka pada bar kiri seperti ini. Pada CI ini sendiri, terdapat beberapa folder utama, yaitu folder application, system, user guide. Nantinya kita hanya perlu fokus pada folder application saja. Pada folder application ini, terdapat beberapa struktur folder juga di dalamnya. Tetapi teman-teman jangan khawatir, di sini kita hanya perlu fokus ke beberapa folder saja. Yang pertama yaitu folder config, lalu folder controller, folder model, dan folder view. Oke, di sini kita akan jelaskan tentang folder view. Folder view ini merupakan folder yang kita gunakan untuk meletakkan tampilan dari website kita. Jadi, pada folder ini sudah ada nama file welcome message.php. File ini merupakan tampilan utama dari website CI kita tadi. Di sini kita coba mengubah judul dari tampilan utama website CI kita. Di sini saya buat Hello, saya Kecoak Sakti Official. Lalu kita save dan kita refresh browser kita. Di sini website akan berubah sesuai dengan yang kita edit tadi. Pasti teman-teman ada yang penasaran fungsi mana yang memanggil halaman utama ini kan? Sekarang kita buka kembali text editor kita. File view ini akan diakses atau dipanggil melalui file controller kita. File ini dipanggil menggunakan metode index ini, yaitu pada baris load view ini. Jadi pada sintak load view ini, kita memanggil nama dari file PHP pada folder view, yaitu welcome message. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi kita kedua, yaitu konfigurasi dasar code igniter. Pada materi ini, kita akan membahas tentang cara konfigurasi dasar pada code igniter kita. Pertama-tama, kita buka dulu folder application, lalu kita buka folder config. Setelah kita buka, edit file autoload.php. Pada file autoload ini merupakan file settingan utama, di mana file ini berisikan konfigurasi library dari code igniter ini. Tetapi kita di sini tidak menggunakan keseluruhannya. Sekarang kita coba konfigurasi aja langsung. Pertama-tama kita tambahkan library database pada sintak libraries ini. Di sini kita copy aja dari contoh yang telah diberikan oleh code igniter ini. Sekarang kita cari sintak helper, lalu kita tambahkan library URL. Library ini nantinya kita gunakan untuk memanggil URL utama dari code igniter kita. Kalau sudah, jangan lupa kita save file ini. Sekarang kita buka lagi file config.php. Pada file ini berisikan konfigurasi utama dari CI kita. Pada file ini kita akan mengatur link utama dari server kita. Di sini kita edit sintak base URL. Sintak ini kita isi dengan alamat atau link address dari code igniter kita tadi. Sekarang kita buka browser kita kopikan link project kita, dan kita pastikan pada sintak base URL. Karena di sini kita masih bersifat lokal, maka alamat link dari base URL ini localhost. Tetapi jika teman-teman sudah memiliki alamat hosting, maka base URL ini berisikan alamat server hosting kita. Sepertinya sudah cukup untuk konfigurasi awal. Sekarang kita akan coba mengubah nama file view kita. Jadi kita buka dulu folder view, dan kita rename file kita menjadi home.php. Selanjutnya kita buka folder controller kita. Lalu kita edit juga sintak pada metode index tadi menjadi memanggil nama view yang baru kita buat tadi. Setelah kita panggil nama file view kita, sekarang saya contohkan caranya. Misalnya kita mengubah nama file controller kita tadi menjadi home.php.
Oh iya, karena file controller ini berupa kelas, jadi jangan lupa juga kita ubah nama kelas tersebut menjadi seperti nama file kita, yaitu kelas home. Jangan lupa save, dan kita refresh browser kita. Sekarang akan muncul pesan error 404 not found. Pesan ini muncul karena file controller yang pertama kita load adalah tidak ada atau tidak dikenali oleh CodeIgniter ini. Jadi bagaimana sih cara menentukan kalau file controller home ini merupakan file controller pertama yang diakses oleh CodeIgniter ini? Caranya dengan mendeklarasikannya pada file root. Pertama-tama, buka dulu folder config, lalu buka file root.php, lalu kita scroll ke baris paling bawah, lalu kita ubah sintak default controller ini dari welcome menjadi nama controller pertama kita, yaitu home. Jangan lupa save dan coba refresh ulang halaman browser kita. Di sini akan muncul langsung ya halaman website kita tadi. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu memodifikasi tampilan halaman view pada CodeIgniter. Oke, kita masuk lagi ke dalam text editor kita. Selanjutnya kita coba membuat tampilan untuk website CRUD kita. Jadi kita close dulu semua file yang kita edit tadi. Selanjutnya kita ubah tampilan file home.php kita. Jadi di sini saya hapus dulu semua tampilan HTML file ini dan kita akan buat baru halaman HTML kita. Oke, di sini kita menggunakan text editor Sublime Text. Alasannya kenapa saya masih menggunakan text editor ini? Karena pada text editor ini sudah menyediakan package yang membantu kita untuk membuat tag PHP atau tag HTML dengan cepat. Di sini saya ketik saja HTML5, lalu kita klik tab. Secara otomatis, text editor akan membuatkan format teks HTML dengan cepat untuk kita, seperti ini. Langsung kita edit. Di sini kita buat titelnya menjadi halaman home. Lalu pada tag body, kita tambahkan sintak H1 untuk menjadi judul besar atau heading dari tampilan kita. Di sini kita buat saja H1-nya data mahasiswa Kecoak Sakti. Lalu kita tambahkan sintak table, buka kurung, table, tutup kurung, dan jangan lupa kita tambahkan juga buka kurung slash table, tutup kurung, untuk mengakhiri sintak atau tag atau elemen dari tabel. Lalu di dalamnya kita tambahkan sintak tr. Di dalam tr ini kita tambahkan elemen td, seperti ini. Elemen tr ini digunakan untuk membuat baris, sedangkan elemen td ini digunakan untuk membuat kolom. Lalu pada td kita tadi, kita isikan dengan nama kolom yang kita ingin gunakan. Di sini kita akan membuat 4 kolom, jadi kita kopikan saja elemen td tersebut sebanyak 4 kali. Kolom pertama, number, kolom kedua, nama, kolom ketiga, jurusan, dan kolom keempat, aksi. Lalu kita tambahkan baris baru lagi, biar lebih cepat kita kopikan aja grup TR dan TD tadi. Sekarang kita ubah nama kolom dari tabel tersebut. Di sini sembarangan data saja kita buat, tujuan untuk membuat tampilan utama website kita nantinya, biar nampak bagaimana tampilannya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Dan pada kolom aksi, kita tambahkan fungsi edit dan delete. Di sini kita gunakan saja elemen atau tag href. Jika sudah, kita tambahkan lagi baris baru. Biar lebih cepat, kita main copy saja dan kita ubah isi datanya. Di sini terserah kita aja mau buat berapa baris. Di sini hanya sebagai contoh tampilan website kita yang akan kita buat nanti. Sekarang kita tambahkan style border pada tabel kita, biar nampak bentuk tabel yang kita buat ini. Setelah itu, kita save dan kita refresh browser kita. Oke teman-teman, tampilannya akan seperti ini ya. Di sini terdapat tabel yang nanti isinya berupa data mahasiswa, dan di sini kita juga dapat melakukan edit dan delete mahasiswa tersebut. Sekarang kita kembali lagi ke text editor kita, dan kita tambahkan menu untuk tambah data. Di sini kita masih menggunakan elemen ahref.
lalu kita save dan kita refresh lagi browser kita. Biar lebih rapi, kita beri spasi atau enter pada elemen menu tambah ini. Oke, mungkin cukup tampilannya. Jadi, pada halaman ini terdapat menu tambah data, lihat data, dan menu untuk edit dan delete atau hapus data tersebut. Tetapi di sini kita belum memiliki fungsi untuk menu tambah, edit, dan delete ini. Sekarang kita kembali lagi ke text editor kita, dan di sini kita akan tambahkan tampilan untuk tambah. Jadi, kita buat file PHP baru pada folder view ini. Caranya klik kanan folder view ini, lalu kita pilih add view, dan tambahkan nama file tersebut. Di sini nama file kita yaitu halaman tambah mhs.php. Sekarang kita buat lagi tag HTML. Caranya masih sama seperti tadi. Kita ketik HTML, lalu kita klik tab. Oke, di sini kita buat titelnya halaman tambah. Nantinya pada halaman ini akan berisi form untuk input atau tambah mahasiswa baru. Sekarang kita tambahkan heading pada halaman ini dengan nama halaman tambah mahasiswa. Biar lebih rapi, di sini kita gunakan table. Caranya sama seperti tampilan home tadi, buka kurung, table, lalu tutup kurung, tambahkan tag table penutup, dan jangan lupa kita tambahkan sintak tr pada komponen table ini, dan tambahkan juga sintak atau komponen td. Lalu pada td ini kita isikan nama untuk kolom pertama, titik 2 untuk kolom kedua, dan komponen input type pada kolom ketiga. Ups, di sini saya salah ketik. Seharusnya gunakan tr, bukan td. Lalu kita copy baris pertama dan kita ubah kolom tersebut menjadi jurusan. Di sini kita masih menggunakan input type text, tetapi name-nya kita ubah menjadi jurusan. Sekarang kita save dan kita coba refresh browser kita. Di sini ketika kita klik tombol tambah, maka tidak akan menampilkan apa-apa. Hal ini karena kita belum mengatur aksi untuk menampilkan halaman tambah kita ini. Jadi kita buka lagi text editor kita, dan kita buka file controller, dan kita tambahkan method baru. Public function, halaman home, buka kurung kerawal, lalu kita panggil sintak load view. Pada sintak load view ini, kita panggil nama file view yang kita buat, yaitu tambah halaman mhs. Sorry, nama metodenya kita ubah jadi halaman tambah. Jika sudah selesai, kita save file ini, lalu kita buka browser kita. Kalau misalnya kita klik menu tambah mahasiswa, di sini masih belum memiliki fungsi apa-apa. Jadi, cara untuk memanggil metode yang kita buat tadi, caranya dengan mengetik nama metode kita pada browser kita, yaitu localhost/crud/halaman tambah. Di sini kita harus memanggil nama kelas controller kita terlebih dahulu sebelum halaman tambah. Oke, di sini nama controller dan method kita masih belum dapat terpanggil. Sekarang, untuk memanggil kelas controller kita tadi, kita tambahkan atau kita panggil index.php sebelum kata home, lalu kita klik enter. Oke, di sini ada error ya. Kalau ada pesan error seperti ini, kita jangan panik. Kita baca errornya, dan di sini lihat pesan error yang terdapat pada halaman controller line ke-27. Kita buka controller kita, lalu kita lihat line ke-27. Di sini kita lupa memberikan buka kurung pada nama method kita. Sekarang kita save dan refresh halaman browser kita. Setelah itu akan tampil halaman tambah mahasiswa yang kita buat tadi. Oke, sepertinya di sini kita kurang satu komponen lagi, yaitu tombol submit. Jadi kita buka lagi text editor kita dan kita tambahkan button submit pada halaman tambah mahasiswa kita.
Sekarang kita copy lagi baris tabel kita dan kita hapus 2 kolom. Dan pada kolom jurusan ini kita tambahkan button tambah mahasiswa, tipenya submit. Submit. Dan kita tambahkan sintak call span sama dengan 2. Dan di sini kita lihat hasilnya. Sepertinya belum sesuai. Kita ubah call span-nya menjadi 3. Oke, sudah sesuai sekarang ya. Call span ini sama fungsinya seperti merge cell pada Excel ya teman-teman. Oke, kalau sudah selesai, selanjutnya kita buat file view baru pada folder view kita. Caranya klik kanan folder view, lalu kita buat file baru dengan nama halaman edit mhs.php. Di sini kita ambil saja sintak HTML dari halaman tambah mahasiswa.php. Lalu kita copy paste ke file edit mahasiswa.php. Sekarang kita edit title dari halaman ini menjadi halaman edit mahasiswa. Lalu headingnya kita edit juga menjadi halaman edit mahasiswa. Jangan lupa edit juga nama button kita. Lalu kita tambahkan satu bagian sintak tr. Lalu kita paste di atas dan kita ubah menjadi name. Selanjutnya name untuk input type juga kita ubah menjadi name. Dan jangan lupa tambahkan sintak read only. Alasannya di sini karena name ini merupakan primary key data yang tidak boleh diubah-ubah. Sekarang kita buka file controller kita dan kita tambahkan method baru yaitu public function halaman edit. Dan kita panggil nama view kita menggunakan sintak load view ini. Selanjutnya kita simpan dan kita coba apakah sintak yang kita buat tadi dapat diakses atau tidak. Sekarang kita buka browser, lalu kita panggil method controller yang kita buat tadi pada link browser. Dan jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu ada name, nama, dan jurusan. Coba perhatikan pada format input name. Di sini kita dapat mengetik apapun, sedangkan pada kolom name kita tidak bisa mengetik apapun. Dan inilah fungsi read only tersebut. Sekarang kita akan coba memberikan fungsi untuk masing-masing halaman kita. Tapi sebelumnya kita close dulu semua tab kita biar tidak pusing nantinya. Oke, sebelum kita menambahkan fungsi-fungsi tersebut, kita buka dulu file view home. Lalu kita tambahkan kolom baru yaitu name pada tabel kita. Soalnya kita lupa menambahkan kolom untuk name pada tabel kita. Dan jangan lupa juga kita tambahkan kolom pada atribut tr lainnya. Contohnya seperti ini. Kalau sudah, selanjutnya kita save file ini dan kita coba jalankan ulang atau refresh kembali browser kita. Selanjutnya kita akses halaman utama kita tadi. Oke, mungkin seperti ini tampilan utama kita. Mungkin selanjutnya kita akan coba untuk membuat fungsi-fungsi untuk masing-masing halaman yang kita buat tadi. Tapi sebelum kita membahas ke arah sana, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang link controller yang kita akses dari tadi pada browser. Jadi di sini misalnya kita ingin memanggil halaman tambah yang kita buat tadi, kita aksesnya seperti ini. Localhost /crud atau nama project kita /index.php nama controller kita yaitu home dan nama method controller kita. Di sini cukup panjang ya. Dan pada link kita masih memanggil nama index.php. Sekarang kita coba menghilangkan kata index.php pada link ini. Contohnya seperti ini. Oke, di sini tidak tampil ya halaman web kita kalau kita hilangkan kata index.php pada link. Jika kita ingin menyembunyikan kata index.php ini dan mempersingkat link kita harus menambahkan sintak baru untuk menyembunyikan kata index.php ini. Caranya membuat file baru dengan nama .htaccess. Sekarang kita buka kembali text editor kita dan kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu menyembunyikan kata index.php dan mempersingkat link website kita. Di sini kita tutup dulu semua folder kita tadi. Selanjutnya kita buat file baru pada folder utama project kita. Caranya klik kanan folder crud ini, lalu create file dengan nama .htaccess
dan kita tambahkan atau kita ketik sintaks seperti ini. Rewrite engine on, rewrite con, persen, buka kurung, request file name, tanda seru, strip F, rewrite con, persen, buka kurung, request file name, tanda seru, strip D, rewrite role, oke, index.php /$1L. Selanjutnya kita buka folder application config.php. Lalu di sini kita cari sintak dengan nama index-pack, lalu kita hapus kata index.php-nya. Jika sudah selesai, save file tersebut, lalu kita refresh kembali browser kita. Dan di sini akan muncul tampilan halaman website kita tanpa harus memanggil kata index.php pada link website kita. Dan kita coba akses halaman edit juga. Sudah bisa diakses juga tanpa harus menggunakan kata index.php. Sekarang kita kembali ke halaman utama website kita, dan materi kita selanjutnya yaitu membahas cara mengelingkan setiap halaman pada tampilan ini. Sekarang kita akses text editor kita dan kita buka file view home.php. Selanjutnya kita tambahkan fungsi pada tombol tambah mahasiswa. Caranya panggil tag php pada href, lalu ketik echo base URL, lalu kita panggil nama method dari controller home kita, yaitu /home/method untuk memanggil halaman tambah mahasiswa. Selanjutnya untuk button aksi edit kita tambahkan dengan cara yang sama, yaitu echo base URL dan panggil controller dan fungsi untuk memanggil halaman edit kita, /home/halaman edit. Sekarang kita save dan kita refresh browser kita untuk melihat apakah fungsi-fungsi tersebut sudah berhasil. Kita coba klik tombol tambah. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang kita coba juga untuk fungsi tombol editnya, apakah sudah berhasil atau tidak. Ups, sepertinya ada kendala. Kita coba cek lagi codingan kita. Oke, sepertinya di sini kita lupa untuk memanggil fungsi tampilan edit pada baris lainnya. Jadi kita copy aja dari yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita refresh ulang. Oke, berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin selanjutnya kita masuk ke materi kita yang kelima, yaitu membuat database. Baik teman-teman, sekarang kita close dulu semua tab project yang kita edit tadi, dan kita masuk ke tampilan browser kita. Oke, pada materi ini kita akan mencoba untuk menampilkan seluruh data pada database berdasarkan tampilan yang telah kita buat tadi. Tapi sebelum kita masuk ke arah sana, kita buat dulu database untuk menyimpan data kita nantinya. Pertama-tama, kita buka dulu tab baru pada browser kita, lalu kita ketikkan localhost. Selanjutnya, kita pilih menu phpMyAdmin, dan kita tunggu sampai halaman phpMyAdmin ini terbuka. Sekarang kita buat database baru dengan mengklik menu new, dan di sini akan muncul tampilan untuk membuat database kita. Pada bagian kolom kanan terdapat form input, dan pada form ini kita ketikkan nama database yang akan kita buat. Di sini kita buat nama database-nya CRUD, lalu kita klik tombol create. Lalu, jika proses pembuatan database berhasil, kita akan diarahkan ke proses pembuatan tabel untuk menyimpan data kita. Sekarang kita buat tabel dengan nama tabel mahasiswa. Dan jangan lupa kita tentukan banyak kolom pada tabel ini. Karena pada tampilan kita cuma memunculkan 3 kolom, maka di sini kita buat 3 kolom. Kolom pertama, kita atur name. Kolom kedua, nama. Dan kolom ketiga, jurusan. Selanjutnya kita atur tipe data dan length data setiap kolom. Di sini lengthnya kita atur sesuai dengan kebutuhan kita berdasarkan panjang karakter data yang akan kita simpan. Terakhir, jangan lupa kita atur kolom name menjadi primary key untuk data kita. Jika sudah, kita klik tombol save, maka tabel kita akan terbuat seperti ini. Dan jika kita klik tabel ini, isinya masih kosong ya teman-teman. Sekarang kita coba menambahkan beberapa data. Caranya kita pilih menu insert. Lalu kita masukkan data yang kita inginkan. Data pertama kita masukkan kecoak sakti official.
jurusannya kita atur menjadi teknik komputer. Ups, sepertinya ada error pada format data jurusan. Sekarang kita coba buka menu structure. Coba kita perhatikan untuk tipe data jurusan masih integer. Jadi kita harus mengubahnya menjadi varchar untuk menampung teks. Caranya, klik tombol change, lalu pilih varchar. Jika sudah selesai, sekarang kita coba insert ulang data tersebut lagi. Data pertama yaitu kecoak sakti, dan jurusannya teknik komputer. Data kedua kita masukkan Ivan Jatisa, dan jurusannya teknik informatika. Oke, di sini sudah masuk ya data kita, teman-teman. Tahap selanjutnya kita akan mencoba menampilkan data kita pada halaman website CI kita tadi. Jadi, data pada database kita tadi akan kita tampilkan pada halaman ini. Sekarang kita masuk dulu ke text editor CI kita sebelumnya. Oh ya, sebelumnya kita buka lagi database kita tadi. Kita masuk ke localhost, lalu kita pilih menu phpMyAdmin. Lalu kita pilih database kita tadi dan buka tabel mahasiswa. Jadi sebelum kita masuk dalam cara menampilkan data tersebut pada website kita buat dulu koneksi antara CI kita dengan database yang kita buat ini. Pertama-tama kita buka folder application, lalu folder config, lalu buka file database.php. Sekarang kita scroll pada baris paling bawah, lalu edit pada array db default ini. Pertama-tama kita atur dulu index username db tersebut. Secara default, sum ini memiliki username root dan password kosong. Selanjutnya kita set database yang kita gunakan. Jadi kita buka halaman phpMyAdmin kita, lalu lihat nama database kita. Kalau dilihat di sini nama database kita yaitu CRUD. Sekarang kita buka text editor kita dan kita atur nama database kita yaitu CRUD. Jika sudah selesai, kita tutup aja file ini. Tahap selanjutnya, kita akan memastikan konfigurasi dependencies database apakah sudah kita aktifkan atau belum. Konfigurasi ini berada pada file autoload.php, yaitu pada sintak libraries ini. Pastikan kita sudah memanggil libraries database seperti ini. Sekarang kita buka folder model dan kita buat file model pada folder ini. Caranya, klik kanan pada folder lalu pilih new file, lalu kita buat namanya mmahasiswa.php. Sekarang kita buat kelas untuk model mahasiswa ini. Di sini keuntungan kita menggunakan Sublime Text ini, kita dapat dengan mudah membuat kelas pada CodeIgniter. Caranya kita tinggal ketik model, lalu tab. Secara otomatis, kelas model ini akan terbuat seperti ini. Sekarang kita tinggal membuat function pada kelas model mahasiswa ini. Function pertama kita buat untuk menarik data mahasiswa keseluruhan. Caranya, function spasi nama function atau nama method kita. Di sini namanya kita buat get data mahasiswa. Selanjutnya kita buat variabel query. Query sama dengan this db get. Sekarang kita panggil nama tabel kita pada metode get ini. Tadi nama tabel kita yaitu tb mahasiswa. Sekarang kita return value pada variabel ini. Return query result. Selanjutnya, kita buka kelas controller kita, dan pada kelas ini, kita akan memanggil kelas model yang kita buat tadi agar kita dapat mengakses fungsi database yang kita buat. Sekarang kita hapus dulu ini, dan selanjutnya kita akan membuat kelas construct. Public function underscore construct parent construct, dan kita panggil kelas model kita dengan cara this load model, nama model kita yaitu mmahasiswa. Sekarang data ini akan kita munculkan pada method index kita. Jadi kita buat dulu variabel untuk menampung datanya. Query all mahasiswa sama dengan this nama model mahasiswa, lalu nama method get data kita.
sebelum kita tampilkan pada halaman indeks kita uji coba dulu apakah data tersebut dapat dipanggil atau tidak menggunakan sintak print. Echo pre. Oke. Lalu print r query all mahasiswa. Kita save dan kita coba refresh halaman browser kita. Kalau muncul seperti ini, berarti data kita sukses dipanggil ya teman-teman. Di sini tampilan berupa array, dan nantinya array ini akan kita masukkan ke dalam table pada website kita. Untuk memparsing atau mengirim data ke dalam tampilan website kita, pertama-tama kita buat dulu array data. Array data sama dengan array. Selanjutnya kita masukkan nama index array-nya. Nantinya index ini akan kita panggil pada view web kita. Caranya seperti ini, indeksnya query all MHS dan datanya yaitu variabel query all mahasiswa. Sekarang kita uncomment dulu sintak untuk call view, lalu kita panggil array data kita pada sintak ini. Sekarang kita akses halaman view kita, lalu kita buka home.php. Sekarang kita akan memasukkan data tadi pada tabel ini. Kita hapus dulu beberapa sintak tr dan kita sisakan satu. Selanjutnya kita buat looping untuk menampilkan data pada tabel kita. Sebelumnya kita buat dulu tag php, lalu kita ketik for each, lalu tab saja. Untuk variabel nama array, kita ubah menjadi nama indeks array data kita pada controller tadi. Lalu variabel value, kita ubah terserah kita. Di sini saya contohkan menjadi row. Selanjutnya, kurung kurawal penutup ini kita letakkan pada sintak tr paling bawah. Di sini kita buat dulu tag php, dan kita masukkan kurung kurawal penutup ini. Oh ya, sebelum kita ubah data-datanya, di sini kita coba dulu refresh browser kita. Jika berhasil, maka jumlah baris tabel tersebut akan tampil sebanyak data, yaitu 2. Sekarang kita masuk lagi ke text editor kita, dan di sini kita akan coba untuk menampilkan data tersebut pada tabel. Jadi caranya seperti ini, tag php, lalu echo row name. Name ini kita dapat dari nama kolom pada database. Jadi, untuk menampilkannya, kita panggil berdasarkan nama kolom pada database kita. Oh ya, salah letak kolomnya, jadi kita pindahkan ke kolom di bawahnya. Biar lebih cepat, kita kopikan saja dulu ke seluruh kolom kita. Barulah kita ubah sesuai dengan nama kolom kita. Oke, sekarang kita akan membuat nomor urut dari data kita ini. Jadi pertama-tama kita buat dulu variabel count pada bagian atas for each ini, dan kita set nilainya 0. Lalu kita increment nilai variabel value ini berdasarkan banyaknya data seperti ini. Count sama dengan count plus 1. Barulah kita tambahkan nilai count ini. Sekarang kita refresh browser kita. Oke, di sini udah muncul ya data kita pada website kita. Oke, selesai teman-teman. Data pada website telah muncul sama seperti pada data kita di dalam database. Oke teman-teman, materi kita selanjutnya itu memberikan fungsi insert pada halaman website kita. Jadi pertama-tama kita close dulu seluruh tab yang kita buka tadi. Sekarang kita buka view halaman tambah mahasiswa. Untuk insert, kita tambahkan sintak form action. Jadi kita tambahkan form action pada bagian atas table. Form action, metodenya post. Dan pada bagian bawah, kita tambahkan tag penutup sintak form. Sekarang kita isi lokasi untuk memproses data inputan pada bagian action. Jadi kita tambahkan tag PHP pada action ini, lalu echo base URL, lalu nama fungsi kita, contohnya fungsi tambah. Oh ya, sebelumnya jangan lupa memanggil nama controller kita sebelum fungsi atau metode fungsi tambah ini. Jadi setiap fungsi-fungsi kita simpan pada kelas controller ya, seperti halnya halaman home kita sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan fungsi ini pada kelas controller kita. Jadi kita buka controller, lalu kita ketik public function fungsi tambah. Lalu kita panggil data yang akan kita parsing nantinya pada controller kita. $jurusan this
input post. Sekarang kita buka halaman view kita, dan pada input form di sini terdapat sintak name sama dengan jurusan dan name sama dengan nama. Jadi name inilah yang akan kita masukkan ke dalam sintak post pada controller kita tadi. Sekarang kita ke controller, lalu pada post ini kita masukkan name tadi dan jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita buat juga sintak untuk parsing nama. Nama sama dengan this input post nama. Sekarang kita simpan data variabel tadi ini ke dalam sebuah array. Array insert sama dengan array name jurusan. Lalu kita coba tampilkan isi array ini. Echo print r array insert echo pre. Sekarang kita coba refresh halaman browser kita. Lalu kita masukkan teks pada form kita. Nama Ivan, jurusan akuntansi. Lalu kita klik tombol tambah mahasiswa. Jika muncul seperti ini, berarti data berhasil diparsing atau dikirim ke controller ya teman-teman. Sekarang kita buka file model kita, lalu kita tambahkan metode untuk insert data. Function insert data mahasiswa, parameter data. This db insert tb mahasiswa, data. Sekarang kita buka file controller kita. Oh ya, sepertinya pada array kita masih ada data yang kurang. Sekarang kita coba buka dulu database kita. Lalu kita buka menu structure. Coba kita perhatikan pada tabel ini terdapat kolom name dan kita lupa untuk membuat fungsi untuk menyimpan data name ini. Sekarang kita masuk ke text editor kita, lalu kita tambahkan data name pada array ini. Name. Jangan lupa kita tambahkan sintak post untuk memparsing nilai name ini. Selanjutnya kita akses view halaman tambah kita, lalu kita copy satu baris tr, lalu kita pastekan ke bagian atas nama. Dan jangan lupa kita ubah namanya menjadi name. Sekarang kita refresh browser kita untuk melihat hasil editan kita tadi. Berhasil ya. Selanjutnya kita tambahkan fungsi insert data mahasiswa pada metode fungsi tambah ini. This mahasiswa insert data mahasiswa dalam kurung array insert. Lalu tambahkan fungsi redirect base URL. Lalu save dan kita coba refresh halaman browser kita. Sekarang kita coba tes untuk insert satu data. NIM 2001, nama testing mahasiswa, jurusan teknik gambar. Lalu kita klik tombol tambah. Oke, berhasil ya teman-teman. Data testing mahasiswa sudah masuk dan tampil pada halaman website kita. Sekarang kita coba tambah lagi data baru. NIM 2002, nama mahasiswa 1, jurusan teknik jaringan komputer. Lalu klik tombol tambah. Sukses ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu fungsi edit data. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba memberikan fungsi pada button edit kita. Sekarang kita close dulu semua tab program kita. Sekarang kita buka tampilan halaman view edit kita, dan kita tambahkan sintak form action di dalamnya. Form action method post. Actionnya echo base URL metode aksi edit kita, yaitu home/fungsi edit. Dan jangan lupa tambahkan sintak form penutup. Sekarang kita buka file model kita, lalu kita tambahkan fungsi model baru get
data mahasiswa detail, parameternya NIM. This db where NIM, NIM, query sama dengan this db get tb mahasiswa, return query. Oh ya, karena kita ingin memunculkan satu data saja, maka kita akan gunakan sintak row. Sekarang kita buka kelas controller kita. Lalu kita tambahkan sintak untuk memanggil data pada model kita ke dalam metode halaman edit. Query mahasiswa detail, this model mahasiswa, get data mahasiswa detail, NIM. Kita tambahkan parameter name pada metode ini. Sekarang kita buka file halaman home kita. Lalu kita tambahkan sintak untuk memanggil NIM mahasiswa pada button edit. Echo row NIM. Sekarang kita buka lagi controller kita. Lalu kita coba tampilkan isi data method model ini. Echo pre print r query mahasiswa detail echo pre. Lalu kita komen sintak ini. Sekarang kita save dan refresh browser kita. Coba kita arahkan kursor kita pada button edit. Dan pada bagian sisi kiri bawah akan tampil link dan ID dari mahasiswa yang diedit. Sekarang kita coba klik button edit ini. Lalu di sini akan muncul data mahasiswa detailnya. Sekarang kita coba yang lainnya. Dan muncul juga ya teman-teman. Selanjutnya, data ini akan kita tampilkan pada form edit kita sebelumnya. Lalu kita buka controller kita, dan kita hapus sintak echo tadi, serta uncomment sintak untuk menampilkan halaman edit. Sekarang, kita buka halaman edit kita, lalu tambahkan sintak value pada setiap input type. Oh ya, kita lupa parsing data model kita. Jadi, kita buat array baru pada controller kita. Array data sama dengan array query MHS detail query mahasiswa detail. Kita panggil array ini pada sintak load view. Sekarang kita copy dulu key array kita ini. Lalu kita masuk ke view halaman edit kita. Lalu pada value kita tampilkan data tersebut query mahasiswa detail NIM. Value query mahasiswa detail value query mahasiswa detail jurusan. Sekarang save dan refresh browser kita. Lalu kita klik salah satu button edit. Dan jika berhasil, maka setiap data akan muncul pada form edit kita. Kita coba memilih data mahasiswa lainnya. Oke, sukses ya. Sekarang kita akan memberikan fungsi edit pada form edit kita. Buka controller kita, lalu tambahkan method baru, public function, fungsi edit, NIM, this input post, NIM, nama, this input post, nama, jurusan, this input post, jurusan, array update sama dengan array. Lalu pada array ini kita set key berdasarkan data yang mana ingin kita edit, yaitu nama, jurusan. Sekarang kita coba tampilkan data array yang kita parsing ini. Echo pre array update pre, lalu save dan tes pada browser kita. Kita coba edit jurusan dan kita klik tombol button. Oke, berhasil ya. Sekarang kita coba ubah nama mahasiswa, tampil nggak isi array-nya.
Oke, berhasil juga ya. Sekarang kita coba edit controller kita dan kita cek apakah variabel name sudah berhasil kita kirim ke view edit atau tidak. Dan coba jalankan ulang. Oke, berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita coba tambahkan fungsi untuk edit data ke database. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan sedikit kenapa pada fungsi tambah dan fungsi edit parsing datanya berbeda. Pada array fungsi tambah, kita mengambil seluruh data yang akan diparsing. Hal ini karena data kita masih baru atau tidak ada data pada database. Berbeda pada fungsi edit ini, data kita sudah ada, jadi kita hanya memerlukan edit berdasarkan ID mahasiswa. Di sini ID-nya name, dan pada array edit kita hanya perlu memasukkan dua item yang akan kita edit. Hal ini karena name berupa identitas data dan secara konseptual tidak boleh diedit. Oke, sekarang kita buka file model kita. Lalu tambahkan metode untuk edit data kita. Function update data mahasiswa, buka kurung. Lalu kita deklarasikan parameter. Yang pertama name dan yang kedua data. Lalu this db where name, name. This db update. Lalu nama tabel kita yaitu tabel mahasiswa, data. Sekarang kita buka lagi controller kita, lalu kita panggil fungsi yang kita buat tadi. This model mahasiswa, update data mahasiswa, parameter pertama name, dan parameter kedua yaitu array update data kita. Setelah itu kita tambahkan fungsi redirect. Ketika kita selesai update, kita akan diarahkan ke halaman home kita. Jadi fungsi redirect ini untuk mengarahkan kita setelah fungsi selanjutnya selesai. Jika sudah selesai, sekarang kita save dan kita refresh browser kita dan kita coba fungsi update tersebut. Nama kita set mahasiswa baru dan jurusannya teknik sipil, dan jangan lupa klik tombol update. Oke, berhasil ya teman-teman. Data kita berhasil diupdate seperti ini. Sekarang kita coba lagi mengubah data lainnya. Di sini untuk nama kita ubah menjadi YouTube Kecuak Sakti. Dan untuk jurusan kita ubah menjadi Sistem Informasi. Lalu kita coba klik submit. Berhasil juga ya teman-teman. Semua data yang kita update tadi sudah berubah pada list data utama kita. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu memberikan fungsi delete pada tampilan website kita. Oke teman-teman, untuk fungsi delete ini sama halnya seperti kita membuat fungsi insert dan update tadi, malahan lebih simpel lagi untuk fungsi delete ini. Baiklah, supaya lebih mudah, kita close dulu semua tab kode igniter kita tadi. Selanjutnya kita buka file model kita. Lalu kita tambahkan metode baru pada model ini. Function delete data mahasiswa. Lalu parameter yang kita gunakan di sini name. Lalu this db where name, name. This db delete dalam kurung nama tabel kita yaitu tabel mahasiswa. Tahap selanjutnya kita buka controller kita, lalu kita tambahkan metode baru di dalamnya. Public function fungsi delete, lalu parameternya name, lalu kita panggil fungsi model kita tadi, this model mahasiswa, delete data mahasiswa dalam kurung name. Lalu kita tambahkan juga sintak redirect dalam kurung base URL. Sekarang kita buka halaman view kita.
Lalu kita tambahkan fungsi untuk button delete kita. Di sini kita fokus pada sintak href kita. Jadi kita buat dulu tag PHP. Lalu echo base URL. Dan kita panggil fungsi delete pada controller kita tadi. /home/fungsi delete. Sekarang kita panggil parameter name atau data name kita. Echo row name. Jika sudah selesai, kita coba save dan refresh browser kita. Di sini kita coba mengklik tombol delete kita, apakah sudah berhasil. Oke, berhasil ya teman-teman. Dan kita coba lagi. Berhasil juga ya teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Lebih mudah bukan untuk fungsi delete ini? Kita hanya perlu mendeklarasikan fungsi delete tersebut pada model kita dan langsung jalan ketika kita akses. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu tutorial CRUD kita menggunakan kode igniter. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi tadi. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Dan seperti biasa, dukung selalu channel kami ini dengan cara klik tombol subscribe, share, dan like video kami sehingga channel ini dapat berkembang lebih baik dari sebelumnya. Dan jika ada pertanyaan, jangan lupa kirim pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa tunggu updatean video kami selanjutnya ya.